Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Sadaqallahul azim. Sidang Jumat rahimakumullah. Pagi ini alhamdulillah Abun akan menjelaskan kembali surat Al-Baqarah ayat 151 sampai dengan 157 dalam 2 season ya. Inilah season yang pertama atau beberapa ayat sampai dengan ayat 154. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepada Allah minasyaitoni, dari bisikan setan, ar-rajim yang terkutuk. Bismillah, dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih kepada orang beriman dan orang kafir ini di dunia. Ar-Rahim yang Maha Penyayang kepada orang yang beriman sahaja nanti di yaumul akhir, di akhirat. Kama arsalna, kama sebagaimana arsalna kami Allah telah mengutus fikum di antara bangsa-bangsa kamu sekalian rasulan, seorang rasul yang dimaksud Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minkum di antara kamu sekalian, yaitu orang Quraisy. Yatlu, dia membacakan, alaikum, bagi kamu sekalian, ayatina, ayat-ayat kami. Wa yuzakkikum, dan dia mensucikan kamu sekalian. Wa yu'allimukumul kitaba, dan dia mengajarkan kepada kamu sekalian Alkitab. Wal hikmata, dan hikmah. Wa yu'allimukum, dan mengajarkan kepada kamu sekalian malam takunu, apa yang kamu sekalian belum berada, ta'lamuna, mengetahuinya kamu sekalian. Jadi pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang mengutusnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan fungsi yatlu alaikum ayatina, membacakan ayat-ayat Allah bagi kita kaum muslimin dan muslimat, dan bagi umat secara umum dengan panggilan ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Itu pada umumnya panggilan-panggilan yang ditujukan ketika Rasul masih sedang berada di Mekah. Tapi kalau sudah berada di Madinah, ayat-ayat itu kebetulan kebanyakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Tapi itu semua baik periode di Mekah, periode Madinah, yatlu, berperan Rasul membacakan kepada kamu sekalian ayat kami, ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa yuzakkikum, yang kedua, mensucikan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dari peribatan yang bersifat musyrik
menyembah patung, berhala, kata bahasa Sunda patung, patekong, berhala, sesembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu fungsi yang kedua menurut ayat ini. Yang ketiga, wa yu'allimukumul kitab, dan mengajarkan kepada kamu sekalian Alkitab Al-Quranul Karim berupa wahyu-wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang spesial dikelompokkan ke dalam Al-Quranul Karim. Sedangkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha, maka yang tidak termasuk dalam Al-Quranul Karim itu dikelompokkan kepada sunnah Rasul yang disebut qaulun Nabi atau hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal hikmah, hikmah ini adalah suri tauladan yang bagus. Hikmah itu diartikan daqaiqul ilmi, sari patinya ilmu. Dalam Al-Quran sebutnya al-hikmah, disebut juga mau'izatil hasanah, nasihat-nasihat yang bagus berupa ucapan dan perbuatan serta ada takrirnya Rasulullah. Jadi saudara-saudara kami yang suka mengeneralisasi bahwa bentuk peribadatan yang tidak ada pada zaman Rasul itu semua dikatakan bid'ah. Nah, itu yang perlu pemahaman bagi saudara-saudara saya yang berpikiran ekstrim, khususnya bagi mereka yang tidak memahami sumber hukum Islam itu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Bagi mereka yang mengingkari ijma, dari mereka yang mengingkari tentang Qiyas, ini perlu kajian yang mendalam lagi sehingga betul-betul tidak mengeneralisasi, ya, apa-apa yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah itu semua bid'ah. Itu saran saya. Wal hikmah wa yu'allimukum, dan dia Rasul itu mengajar kepada kamu sekalian malam takunu ta'lamun. Panduan tentang sholat, panduan tentang zakat, ya, dan panduan tentang rukun Islam terutama. Sebagaimana pernah didatangi akhbirni anil iman, terangkan padaku apa itu iman, akhbirni Islam. Kemudian yang ketiga, akhbirni anil ihsan. Pernah ini pun saya jelaskan apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan. Silakan diulang kaji kembali materi pengajian yang telah lalu. Pada ayat yang lain Allah berfirman, ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhiran wa da'iyan ilallah wa sirajan munira. Itu biasanya diuraikan dalam memperingati Maulidun Nabi, menjelaskan tentang itu. Ya, kalau dalam surah Al-Baqarah ayat 151 ini tadi Rasulullah minkum yatlu alaikum ayatina, yang kedua wa yuzakikum, yang ketiga wa yu'allimukumul kitaba, kemudian wa yu'allimul kitab wal hikmah, wawunya wawu atap di sini, wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Tapi pada ayat lain, ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhiran wa da'iyan ilallah wa sirajan munir. Oleh karena itu firman-firman ini hendaklah kita hayati dengan sebaik-baiknya, sehingga siapapun yang merasa dirinya muslim, yang telah berikrar inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Alat evaluasi, artinya apa evaluasi itu?
penilaian kita dengan diri sendiri yang namakan muhasabah, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu adalah apakah perbuatan ini disenangi oleh Allah, diridhoi oleh Allah atau tidak. Bila satu perbuatan menurut keyakinan, ini diridhoi Allah, lakukan. Ini tidak diridhoi Allah, berupa haram, tinggalkan. Bagaimana syubhat, sama, buang saja. Ya, ini. Kemudian pesan Allah Subhanahu wa taala kepada kita secara umum, farkuruni, makalah kamu sekarang ingat kepadaku, maksudnya pada Allah Subhanahu wa taala. Boleh nyebut Allah, Allah, Allah. Yang afdal la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sampai ada wirid la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bila dibaca 10 kali maka Allah akan mengampunkan dosa walau balagot dzunubaka ananas sama, walaupun dosa kamu setinggi langit karena banyaknya. Itu perumpamaannya lah. Fazkuruni, maka kamu sekarang hendaklah ingat padaku. Azkurkum, ini jaminan dari Allah. Aku akan mengingat kamu sekalian dengan fil mudhari. Kalau ini janji Allah dengan fil mudhari, tidak lama, tidak pakai saufa ya. Saufa ta'lamun tidak. Saufa azkurkum tidak, tapi langsung. Fazkuruni, kamu sekalian mengingat padaku. Azkurkum, aku ingat padamu. Washkuruli, dan bersyukurlah kepadaku. Wala takfurun, jangan kufur nikmat. Alhamdulillah. Saya sambut seruan dari DKM di Masjid Susuk ya. Masjid Supri Bolkiah, maaf saya sebut namanya sesuai dengan gelaran masjidnya. Masjid Supri Bolkiah akan bikin pagar ini diperlukan sekian. Nah kebetulan di poket saya ada cadangan ini. Ya saya ikutlah. Seberapa mampu saya, enggak usah malu-malu. Saya titipkan pada DKM. Begitu mensyukuri nikmat yang saya terima dan tidak melakukan kufur, Allah memang sudah menjanjikan. Manja bil hasanati falahu asyru amsalha. Barang siapa melakukan satu nilai kebaikan, Allah akan balas. Maka 2 hari berikutnya saya pun sedang salaman lepas salat subuh, ada yang nitip ini, saya ikut untuk pembangunan masjid tanpa saya memohon, tanpa saya menceritakan khusus kepada beliau, tapi pernah saya di majelis makan ya sarapan pagi saya bercerita bahwa saya kedatangan sini ini adalah untuk kesekian kalinya. Dan di sini saya lebih sering ke masjid ini karena rumah tempat tinggal sementara ini berhampiran dengan masjid ini. Tapi saya pun salat ya. Salat di Masjid Susuk, salat di Seria, Masjid Seria. Kemudian Jumat yang akan datang saya akan salat di Blait di Masjid Jamalul Alam hari Jumatnya. Nah, pesan Allah ini, wasykuruli, bersyukurlah padaku. Laksanakanlah syukuran itu. Wa amma binikmati rabbika fahadis. Wujud dalam bentuk amal. Fahadis itu. Ya, bukan menceritakan kepada manusia secara khusus. Saya pun mendapat nasihat. Kalau kamu merasa berhasil, jangan kau ceritakan keberhasilan itu kepada rekan-rekan. Karena bagi orang yang yakin, yang percaya, sudah tidak memerlukan penjelasan lagi. Tapi bagi orang yang tidak senang, walaupun itu kebenaran, akan menambahkan kebencian daripada pihak dia.
kepada seseorang yang menceritakan tentang keberhasilannya. Jadi saya pun dapat ilmu ya tentang wa ma bi ni'mati rabbika fahadits. Tapi saya tetap akan menginformasikan seberapa banyak orang yang saat ini telah berperan serta berbuat kebaikan kepada Multajam Televisi ini, khususnya kepada pribadi saya sebagai penanggung jawab dan sebagai pembina utama, pendiri dari Yayasan Pendidikan Islam Multajam ini. Sampai sekarang lembaga pendidikan berdiri tanggal 17 Juli, hari bulan Juli 17 pada tahun 1989. Dan saat ini sudah tahun yang ke-35. Ya syukur alhamdulillah sudah ribuan yang pesantren. Dan sekarang saja yang membantu menyebarkan dakwah saya melalui YouTube ini sudah tercatat lebih dari 2.000 orang. Subhanallah. Jazakumul bi ahsanil jaza. Saya pun tidak mengira bahwa yang subscribe ini sudah mencapai berapa ini? Oh, kalau tayangnya sudah sampai 112.000. Subhanallah. Di luar dugaan saya. Dan yang menyenangi pengajian ini ya, yang langsung dia subscribe untuk mengupload dari ceramah saya ini sudah 1.421 orang. Subhanallah. Jazakumullah bi ahsanil jaza atas bantuan dakwahnya. Semoga Allah membalasnya dengan berlipat ganda. Ini dalam bentuk fadhkuruni adzkurkum. Mengingatlah engkau pada Allah Subhanahu wa taala bahwa khudil ilma walau min fahmil bahaib. Ambillah ilmu sekecil apapun walaupun itu daripada mulut binatang. Apalagi saya lah. Saya pun binatang juga ini. Hayawanun natik, yaitu binatang yang berakal, pikiran sehat. Sehat lahir dan sehat batin. Amin. Nah gitu. Washkuruni, bersyukurlah kepadaku. Wala takfuru, jangan kufur nikmat. Ilmunya diamalkan. Pelajarannya diamalkan. Tapi kepada gurunya membenci. La ilaha illallah. Apa itu orang bersyukur? Kufur nikmat itu orang itu. Bukan orang bersyukur, orang kufur. Kufur nikmat. Ilmunya diambil. Maaf kalau santri makan bertahun-tahun ya tidak mau silaturahmi. Yakin dia salah tidak mau juga mohon maaf pada guru. Jangan begitu. Kau ya saya bilang kau ini santri nih. Sudah mengambil ilmu, sudah makan minum, sudah tinggal bertahun-tahun. Pulang pun tidak permisi, itu kan dolim. Sebenarnya bukan dolim pada abun tidak apa-apa. Dolimun li nafsihi. Dolim terhadap dirinya sendiri. Wala yazidu dolimina illa khosara. Dan Allah tidak akan menambah pada siapapun yang dolim kecuali kerugian. Wala tazidil dolimina illa tabaro. Dan Allah tidak akan menambahkan kepada orang dolim dalam waktu yang akhir. Dia akan menjadi orang yang hancur. Hancur karena qati'ur rahmi. Dia memutuskan silaturahmi pada guru. Ya. Qati'ur rahmi menurut Rasul malunun. Terlaknat. Walau sholata, walaupun sholat dikerjakan, walau zakata, bahkan walau hujjah, walau haji sekalipun. Kalau niat qati'ur rahmi pada guru, mal'unun, terlaknat menurut Rasul. Baik, kita lanjutkan. Ya ayyuhalladzina amanu isruan, pada orang yang beriman yang ingin mendapat rahmat Allah,
Rahman ya Allah, Rahim ya Allah, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Keseruan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ista'inu, minta tolonglah kamu sekalian, bisobri, dengan sabar, taat melaksanakan perintah Allah dan taat untuk menjauhi larangannya serta meninggalkan yang syubhat. Sabar dalam keadaan miskin, banyak berdoa dan bersabar. Sabar bagi orang kaya, berinfak dan bersedekah serta tunaikan zakat. Sabar bagi orang alim, mengajar ilmu dengan penuh ketulusan. Sabar bagi orang yang bodoh, yaitu rajin thalabul ilmi. Sabar bagi yang sakit, betul-betul sabar menderita penyakit itu, mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar dalam profesi apapun, ya. Dalam Al-Quran ada difirmankan, wa quli amalu ala makanatikum, silakan kalian beramal sesuai dengan profesi masing-masing. Fa inni amil, saya pun selaku ustad, alhamdulillah menyampaikan dakwah sebagai saya mampulah. Dan khatibin nas biqadri uqulihim, karena materi pengajian ini bersifat general, ya. Katanya saya sebagai penuntut ilmu yang sudah bergelar profesor, doktor, ya ada katanya tambahan dari Pak Kiai tentang ilmu yang disampaikan. Tapi ya saya berharap dari itu, ya begini pertimbangannya, sekian puluh % itu adalah saya anggap berpendidikan dari rendah sampai menengah atas. Ya sebagian kecil itu bagi orang yang berpendidikan strata 1 dan strata 2. Walaupun ada pula yang berstrata 3 bahkan profesor. Jazakumullah, sabar saja ya. Jadi kalau ingin langsung ya, seperti saya ngasih kuliah, itu sewaktu-waktu silaturahmilah datang ke pesantren. Ya, pesantren saya Jalan Padasuka nomor 88, daerahnya Cicahem, dekat Angklung Ujo. Ini populer, dekat Angklung Ujo Jalan Padasuka, tidak jauh. Bandung kota, saya orang kota, kota Madia, kota Bandung, provinsi Jawa Barat. Baik, saya lanjutkan. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat, dan jangan kamu katakan bagi orang yang terbunuh di jalan Allah itu sebagai orang yang mati. Matinya ada tambahan, meninggal dalam bentuk syahid. Syahid itu ada syahid dunia dan ada syahid akhirat. Bal ahyaun, Allah memujinya. Mereka yang terbunuh di jalan Allah itu laksana hidup. Walakin la tash'urun, tapi sebagian manusia ini tidak paham tentang ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada ayat yang lain, orang yang terbunuh di jalan Allah, nanu narzukuhum, kami tuh yang memberikan rezeki. Semoga anak saya yang gugur dalam perjalanan dari Jakarta ke Bandung mau ngajar, ya, kemudian syahidah karena niat untuk mengajar, merindukan para putrinya setelah ditinggal menunaikan ibadah umroh. Baru pulang 10 hari, kemudian mau ngajar, gugur di perjalanan. Mudah-mudahan pada mereka yang anak-anaknya gugur sedang mencari ilmu, itu pun sesuai hadis Rasul. Man salaka tariqan ya tamisu fi ilman, sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Saya dari majlis ini pun menyampaikan duka cita dan doa bagi putri dari bapak dan ibu yang dari Sadapaingan, ya, daerah Kecamatan Panawangan, yang memang sejak masuk pun sudah ada penyakit, dan setelah pesantren beberapa bulan kemudian tinggal di pesantren, bercita-cita menjadi hafid. Mudah-mudahan tercatat sebagai calon hafid
yaitu berupa hafidah yang tidak sampai umur karena gugur dalam sedang mencari ilmu. Ya, semoga almarhumah ada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala dan tercatat sebagai orang tadi hadis barang siapa menuntut ilmu salah katorikon ya tami sufi iman dia berjalan mencari ilmu sah halallahu lahu tariqan ila jannah. Demikian pengajian yang bagian yang pertama ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.